Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Kita semua tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita hidup di dalam segala sukacitanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan yang sudah membangunkan kami dengan penuh segala kebaikan. Tuhan, meskipun kami tetap masih hidup di dalam pandemi, tetapi kami tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Inilah yang membuat kami bersuka cita. Sebab itu ya Bapa, berfirmanlah, isi penuh piring hati kami, kenyangkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, siapapun yang pada saat ini sudah menantikan sarapan sorgawi. Kita bersuka cita senantiasa karena kita memiliki Kristus, Allah yang luar biasa, Allah yang terbukti ada dan selalu hadir di dalam hidup kita. Dia bukan Allah yang dibuat oleh tangan manusia. Dia bukan Allah yang diberi nama oleh manusia. Ketika Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah engkau ya Tuhan? Nanti kalau aku menghadap kepada Firaun, aku menghadap kepada bangsa Israel, dan mereka bertanya, siapakah engkau Tuhan? Bagaimana aku harus menjawab? Lalu apa jawab Tuhan? Tuhan berkata, aku adalah aku. Ya. Artinya apa? Tidak ada Tuhan yang lain. Aku ini Tuhannya aku. Gak ada Tuhan ini Tuhan itu. Ya. Jadi Tuhan yang berbicara kepada umatnya adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan. Gak ada duanya. Satu-satunya Tuhan. Itulah sebabnya kita sebagai Israel rohani, ya, kita bangsa Indonesia, ingat baik-baik, ya, kita tetap bangsa Indonesia, kita adalah warga negara Indonesia, kita hidup sebagai bangsa Indonesia, punya pola makan sebagai orang Indonesia, ya, makan nasi begitu ya, dengan lauknya masakan Padang, masakan Sunda, masakan Betawi, masakan Chinese. Wow, beragam-ragam sesuai dengan suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita berbahasa Indonesia. Kalian boleh belajar bahasa asing yang lain, tetapi ingat, kalian punya bahasa ibu, itu bahasa nasional, bahasa Indonesia. Jangan bisa bahasa Inggris tapi ngomong bahasa Indonesianya belepotan. Ya, salah itu, ingat baik-baik ya. Lalu kemudian berpakaian menurut bangsa Indonesia, bukan berpakaian menurut bangsa yang lain. Ingat baik-baik ya. Di Amerika, di Eropa, di Barat,
Di sana ada 4 musim. Mereka berpakaian menurut musimnya. Jadi waktu musim dingin mereka bisa memakai pakaian berlapis-lapis dengan topi yang tebal, ya, kuping yang tertutup, bahkan hidung tertutup, hanya mata saja karena dinginnya luar biasa. Ya, saya pernah pergi waktu tahun 2014, saya pernah pergi oleh karena berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, saya pernah diajak ke Korea. Di sana sedang musim dingin dan sedang musim dinginnya agak ekstrim, ya, -13 kalau nggak salah waktu itu. Waduh, dinginnya luar biasa. Pakai sarung tangan tuh 2 lapis masih kedinginan. Muka ini ditutup, hanya mata saja, ya, semacam dengan masker, itu juga 2 lapis. Itu masih kedinginan. Pakai bajunya kalau nggak salah 4 lapis saya pakai. Masih kedinginan, ya. Nah, anak-anakku, tapi itu saya nggak bisa pakai di Indonesia. Masih ada bajunya, ada yang tebel-tebel, ya. Tapi saya nggak bisa pakai di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara tropis, negara yang mataharinya cukup cukup hangat begitu, ya. Tidak diperlukan meskipun musim hujan, ya, perlu hanya pakai mantel begitu, tidak tebal berlapis-lapis. Sebab itu ingat, kita bangsa Indonesia, ya, kita punya ciri khas, jangan pernah buang itu, ya. Kalau bertemu, berbicaralah dengan bahasa Indonesia. Kalau kamu di tengah-tengah keluarga, ya, mungkin orang Chinese punya bahasa sukunya sendiri, lalu orang Sunda, orang Batak, silakan. Tapi kalau di tempat yang umum, berbicaralah dengan bahasa Indonesia. Ya, kamu pergi ke barat, kamu silakan berbicara dengan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain di negara kamu ada, kalau memang kamu bisa. Tetapi jangan pernah lupakan bahasamu sendiri. Ya, mari. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul pembebasan dari belenggu dosa. Ya, pembebasan dari belenggu dosa. Mari kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, seluruh yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, kita tengah mempersiapkan bulan Natal, ya. Bulan depan, bulan Desember itu adalah memasuki Natal. Apa sih Natal? Natal itu adalah peristiwa di mana Yesus Kristus lahir di dunia. Tuhan yang datang ke dunia, lahir sebagai manusia dan mempunyai nama Yesus Kristus, juru selamat artinya. Ya, mari. Dan kita tahu dia datang bukan untuk hidup senang-senang, makan minum pesta pora, tetapi dia datang sebagai manusia untuk merasakan, untuk juga mengalami segala kesulitan, penderitaan, kepedihan, kesakitan yang dialami oleh manusia. Dan dia mau tanggung semua itu di kayu salib. Jadi Natal itu adalah peristiwa di mana Kristus datang untuk menanggung dosa manusia. Nah, baik-baik ya. Mari kita baca tadi, dikatakan tentang dialah semua nabi bersaksi. Tidak ada satu nabi pun di dunia ini yang menyangkal bahwa Kristus datang untuk apa? Untuk mengampuni dosa manusia.
Kalau ada berarti dia bukan nabi. Kenapa? Karena di Alkitab bilang semua nabi bersaksi. Bahwa apa? Barang siapa yang percaya kepadanya, di sini adalah Kristus, kepada Kristus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi kalau kamu siapapun yang berdosa, kalau mau mendapat pengampunan dosa hanya satu, pakai satu nama, yaitu Kristus Yesus. Gak bisa pakai nama Grace Jen, gak bisa pakai nama Nabi Musa, gak bisa pakai nama Raja Daud, gak bisa pakai nama Presiden Jokowi misalnya, ya, atau Presiden Joe Biden, ya, Presiden Amerika begitu, atau pakai nama Ratu Elizabeth, Ratu Inggris, nggak bisa. Nggak bisa pakai nama manapun kecuali hanya satu nama, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Kalau kamu mau mendapat pengampunan dosa, ya, kita mau baca lagi Kisah Rasul pasal 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Ya, jadi kepada saya dan kepada kamu, kepada setiap kita diberitakan, dosa bisa diampuni loh. Kan selama ini manusia berusaha berbuat baik, berusaha untuk melakukan banyak hal. Ada yang semedi, ada yang macam-macam. Ada yang sampai menyiksa badannya supaya berharap dosanya bisa diampuni. Ternyata nggak bisa. Nah, di Kisah Rasul pasal 13 ayat 38 ditulis bahwa kepada kita diberitakan pengampunan dosa. Yaitu bagaimana? Bagaimana bisa mengampuni dosa? Bisa mendapat pengampunan dosa maksudnya. Hanya melalui Kristus Yesus. Karena dikatakan karena dialah, ya, karena Kristus datang, maka diberitakan kepada kita berita pengampunan dosa. Jadi Natal itu adalah satu peristiwa di mana berita pengampunan dosa dimulai. Ya, anak-anakku yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini kita mendengar bahwa melalui Kristuslah maka ada pembebasan dari belenggu dosa. Ya, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-39. Kalau tadi ayat 38, sekarang ayat 39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Grace Chen? Bukan. Percaya kepada Harjoko Teguh Prasetyo? Bukan. Ya, atau percaya kepada Durman? Oh, bukan. Tetapi percaya kepada Kristus. Karena di dalam dialah setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Hukum Musa apa sih? Hukum Taurat. Hukum Taurat apa sih? Yaitu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, dan segala macam. Ya, gak bisa. Ketika kita mau melakukan hukum Musa, ada aja kita melakukan pelanggaran lagi. Manusia gak bisa lepas dari dosa. Tetapi di dalam dialah kita memperoleh pembebasan dari segala dosa. Ingat baik-baik, ya. Karena di dalam dialah kita memperoleh pembebasan dari segala dosa. Jangan pernah ragu untuk percaya kepada Kristus. Siapa yang belum menerima Kristus sebagai juru selamatnya, pagi hari ini jangan pernah ragu. Berapa kali Natal sudah kamu lewati? Berapa kali Natal sudah kamu nikmati, ya? Mungkin
Waktu Natal di mall-mall, di toko-toko hiasannya bagus-bagus. Saya melihat orang dari berbagai agama kalau pergi ke mall ya, ada hiasan Natal, mereka semua ikut foto. Tetapi apakah semuanya mengerti makna Natal? Natal adalah peristiwa di mana ya, peristiwa pembebasan manusia dari belenggu dosa dimulai. Tanpa Natal tidak ada peristiwa pembebasan manusia dari belenggu dosa. Oleh sebab itu, anak-anakku dan semua yang tengah menikmati sarapan sorgawi pagi hari ini, mari jangan pernah ragu, jangan pernah secara kebiasaan saja menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi kamu harus percaya dengan sungguh-sungguh. Karena hanya dari Kristuslah, hanya melalui Kristuslah kamu memperoleh pengampunan dosa. Dan saya juga. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini kami mendengar berita Natal bahwa Kristus telah datang untuk membebaskan kami dari belenggu dosa. Mari Tuhan, ampuni keraguan kami. Ampuni kalau kami masih mengeraskan hati, tidak menerima Kristus sebagai juru selamat kami dengan sungguh-sungguh. Mungkin kami percaya kepadamu hanya karena kami keturunan orang-orang Kristen. Tetapi pada pagi hari ini kami mau sungguh-sungguh percaya bahwa kami bersyukur kami boleh memperoleh pengampunan dosa karena kami adalah umat. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau ditukar dengan apapun. Kami mau sampai akhir hidup kami Kristus Yesus adalah Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anakku dan semua yang menikmati sarapan sorgawi pagi hari ini. Kita orang yang berbahagia karena kita adalah umat Kristus yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.